warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima al ayat. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa bertemu kembali pada bulan Ramadan, yaitu tahun ini, yaitu bulan Ramadan tahun 1436 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang minatul umatil nur itu al-Islam. Umat Islam yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah saum, maka kita beri judul Risalah Saum. Yang pertama adalah risalah saum. Tentang risalah saum yang pertama adalah tentang pengertian saum. Saum itu diambil dari bahasa Arab. Yang artinya adalah, atau secara bahasa gitu maksudnya ya, diambil dari bahasa Arab yang artinya menahan diri, al-imsak ya. Secara bahasa Arab ini ya. Adapun secara istilah atau secara syariat atau secara syara ya, maka saum itu pengertiannya adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wal ma'asi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah, yang artinya menahan diri. Saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, jima atau jima itu bersetubuh ya, atau hubungan suami istri, wal ma'asi dan dari segala yang maksiat, min tulu'il dari terbitnya fajar yaitu subuh maksudnya, ila guru bisamsi sampai terbenamnya matahari yaitu maghrib, ma'aniyah disertai dengan niat. Itulah makna saum ya. Jadi saum itu menahan diri tuh, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari tidak bersetubuh atau tidak hubungan suami istri kecuali nanti malamnya ya. Dan juga dari maksiat, dari segala yang mengandung maksiat. Dimulai dari terbitnya fajar yaitu subuh sampai terbenamnya matahari yaitu maghrib disertai dengan niat ya. Itu secara istilah atau secara syarat atau secara syariat saum itu artinya itu. Adapun pengertian ini diartikan karena pengertian secara syara ini ya, kita merujuk kepada beberapa dalil, yaitu diantaranya adalah yang pertama Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu
ma kataballahu lakum wa kulu washrubu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atamusyama ilal laili ila akhirih, yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan Ramadan menyetubuhi istri-istri kamu. Jadi di malam bulan Ramadan adalah boleh tuh ya, ini ayatnya ya, surah Al-Baqarah ayat 187, itu boleh menyetubuhi atau menggauli istri-istrinya pada malam hari di bulan Ramadan adalah boleh. Mereka itu adalah pakaian bagimu, kata Allah, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu ya, karena kita punya nafsu diberikan oleh Allah. Allah tahu tuh, Allah maha tahu. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk membolehkan untuk bersetubuh atau hubungan suami istri pada malam hari. Adapun siang hari nggak boleh. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang gaulilah mereka. Maksudnya sekarang ini maksudnya pada malam hari gitu ya. Dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Maksudnya jangan mencari-cari hal-hal yang di luar ditetapkan oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah. Cari yang halal gitu maksudnya ya. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah silakan makan-makan, minum-minum atau sampai sahur tuh, sampai benang putih dari benang hitam itu bisa membedakan tuh, maksudnya artinya sampai fajar, sampai subuh maksudnya. Nah, ya, yaitu fajar di sini tuh. Kemudian sempurnakanlah saum itu sampai datang malam, maksudnya maghrib. Jadi sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 187 ini pengertian yang kita artikan ya tadi ya. Terus kemudian yang kedua adalah Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1 ya, bab 2 halaman 228 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man lam yada qaula zuri wal amali bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah berkata, siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan kotor bahkan mengamalkannya, ucapan kotor nih ya, dia tidak meninggalkan ucapan kotor, bahkan dia mengamalkan ucapan kotor dalam kehidupan waktu saum pada siang hari nih, waktu saum ya, dari mulai subuh sampai maghrib itu maksudnya ya. Maka tidak ada bagi Allah keperluannya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Akhirnya dia makan dan minum itu Allah nggak ada urusan, orang dia aja masih melakukan ucapan kotor, masih melakukan perkataan dusta gitu ya, sehingga Allah tidak akan memberikan nilai gitu kepada istilahnya bodoh amat lah kamu tidak minum tidak makan saum pada siang hari karena kamu juga masih melakukan berbuat dusta, masih melakukan berkata-kata kotor gitu ya. Terus juga kemudian pada hadis yang lain, yaitu pada hadis yang lain yaitu Jami'us Shahih ya, kitab Jami'us Shahih jilid 2 ya, halaman 116 ya, hadis yang ke-726, yaitu an Hafsata ummil mukminin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitis siyama qoblal fajri falasiyama lahu. Dari Hafsah ummul mukminin, istrinya Rasulullah maksudnya, bahwa Nabi pernah berkata, kata Hafsah ummul mukminin istrinya Nabi, katanya Nabi Muhammad pernah berkata, siapa saja yang tidak menetapkan niat saum sebelum fajar maka tidak sah saum baginya. Jadi harus ada niat dulu, maksudnya artinya niat itu ya amalan hati,
dengan kita sahur, dengan mempersiapkan diri ya. Kita dari malam juga udah tahu tuh, kita besok pagi udah mau tidur juga tahu, oh besok pagi kita mau sahur, mau saum tuh, ya kan? Ya kan? Nanti kalau kelewat gimana sahurnya? Kalau sahurnya kelewat kemudian sampai kesubuhan, ya kalau kesubuhan ya berarti dia udah sebelum tidur juga kan udah ada niat gitu mau saum setelah subuh itu ya. Makanya tetap sah, kecuali dia nggak ada niat tuh, nggak ada niatan mau saum, kemudian tiba-tiba ya kan nggak makan nggak minum sampai sore, ya nggak bisa juga, harus ada niat gitu ya. Niat itu kan dalam hati ya, nggak perlu diucapkan. Jadi pada hadis tersebut, pada dua hadis ini, yaitu hadis Sahih Bukhari dan Jami'us Sahih, dijelaskan bahwa niat bahwa saum ya, pengertian saum ya dari dua hadis ini dan surat Al-Baqarah ayat 187, bahwa pengertian saum itu secara syariat adalah al-imsaku anil akli wasurbi wal jima'i anil ma'asi, terus kemudian min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniya ya, menahan diri, artinya menahan diri dari makan, satu ya, dari makan, yang kedua minum, terus kemudian jima, hubungan suami istri, wal ma'asi, dan maksiat, segala maksiat, min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai niat ya, seperti itu ya. Jadi harus ada niatnya tuh dari mulai subuh sampai maghrib, disertai niat ya, malamnya sebelum puasa, sebelum saum ya, dengan sahur kita udah niat namanya tuh. Jadi itu pengertian saum secara syariat ya. Itulah pengertian saum secara syariat ya, secara lugawi tadi udah ya, dan juga secara syariat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semuanya sebagai muslim yang baik, yang akan mentaati perintah-perintah Allah, karena ini adalah kita melaksanakan saum Ramadan sebagaimana perintah Allah, maka tentunya ada aturan-aturannya, ada tahapan-tahapannya yang membuat kita menjadi saumnya diterima oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.